memang ngobos seperti ini ya, ngobos. Iya, gitu ya? ini paling kenceng ini. Paling kenceng. Paling kenceng untuk semburannya ini. Jadi ini seperti apa, semburan uap dari bumi dan panas. Airnya yang paling panas ini. Ini kalau tinggi itu menyampai 95, jadi setara air mendidih. 95 derajat. 95 derajat. Yang paling bau yang ini nih, Punden Wisanggeni ini namanya. Uapnya panas ya Pak Ali maksudnya? Gimana? Panas juga ya sama sini? Uapnya Tapi nggak panas. racun ya? Kalau untuk candra bulannya itu malah 95 derajat itu. 95 Itu derajat. 95 derajat. Itu yang tertinggi. Paling rendah 82. Paling rendah 82. Paling rendah 82. Oke. Asap yang paling bau ini Punden Wisanggeni. Ada berapa kawah di lokasi ini? Kalau candra di muka itu kan berarti keseluruhan ya, cuman Keseluruhan. dibagi menjadi 5 Oke. bagian. Oke. Di antaranya ini Punden Wisanggeni, terus ada Pertapan Dersonoloh, Candra Bulan, Sendang Werkudara, dan Tuk Semar. Baik. Itu di sana nanti kita bisa lihat turun. Siap. Oke. Dan untuk kawah ini hanya mengandung uap belerang atau Kalau ada sini gas-gas belerangnya, kalau orang sini belerang kumanten ya, jadi belerangnya itu belerang cair. Belerang Jadi, cair? Belerang cair, bukan yang belerang punden yang gompal-gompal itu bukan. Lebih ke cair kalau yang ini. Mm-mm. Terus dimanfaatkan warga ditambang gitu Enggak sih. belerangnya? Enggak ya? Enggak dimanfaatkan untuk warga. Nah, kita memang harus menuruni beberapa anak tangga dari pintu masuk tadi. Nggak terlalu dalam sih, cuman ya memang keren banget. Dan airnya munclak-munclak. Iya. Nah, sini sebelah sini, Oke, sebelah siap. sini. Ini Punden Wisanggeni nih. Punden Wisanggeni. Nah, yang sebelah sini, ini Punden Wisanggeni. Mau turun atau sini? Boleh, Cukup. boleh. Kita turun, Turun kita aja. perlihatkan Turun aja, penonton cukup, ya. seperti Oke. apa Punden Wisanggeni. Punden Kalau dari sini kan nggak kelihatan toh. Iya, enggak. Hati-hati ya, agak licin. Agak licin, pelan-pelan. Licin banget. Pelan, Hati-hati. pelan aja. Dulu ketika Abad Hindu ini apa yang disebut Kawah Pongkah yang ini. Kawah Pongkah dulu disebutnya Kawah Pongkah dulu. Dan apa ya yang sering diberikan sesaji gitu kan. Ini dulu. Dan memang ngobos seperti ini ya, ngobos. Iya, gitu ini ya? paling kenceng ini. Paling kenceng. Paling kenceng untuk semburannya ini. Ada nggak orang yang pernah ritual di sana kira-kira? Ya paling cukup sini aja. Ini ketika Abad Hindu paling dulu yang sering diberikan sesaji setiap tahun sekali ini sebelum Kawah Candra di Muka ini sebelum Kawah Candra bernama Kawah Candra di Muka dulu kan bernama Kawah Pongkah gitu kan. Kawah Pongkah. Jadi Candra di Muka itu masuknya sudah peradaban Islam. Kalau saya agak ke situ boleh? Boleh pelan-pelan ya. Awas hati-hati licin. Nah seperti ini teman-teman. Coba kita perlihatkan. Memang seperti ngobos ya. Apa? Itu. Besar dan kenceng juga. Dan uapnya panas. Panas ya uapnya. Panas banget. Iya. Jadi ini seperti apa, semburan uap dari bumi dan panas. Gitu. Bumi ngobos ya. Iya. Yuk kita geser yuk. Oke. Bentar. Nah. Oke, kita next kemana? Oke. Langsung aja. Kalau yang bawah ini apa ini? Ini yang disebut Pertapan Dersonoloh dulu batasnya sampai situ sih. Pertapan? Cuman ini kan kurang kerawat dan juga udah rusak juga ini. Pertapan siapa? Dersonoloh. Dersonoloh. Ah, Ya. disebut. Jadi sebuah tempat pertapaan gitu ya ini ya dulu. Ya lebih bertapa. Nanti ada filosofinya kok, nanti Oke, bisa siap. dijelaskan. Karena semuanya itu masuk ke filosofi sih.
geser yang sebelah kiri. Ini meluap atau meletup ya? Iya. Kalau ini candra bulan ini. Seperti ini ya. Ini candra bulan. Candra bulan ini yang airnya yang paling panas ini. Ini kalau tinggi itu menyampai 95, jadi setara air mendidih. 95 derajat. Tidak disarankan untuk mencuci tangan, kaki atau wah, tidak mandi disarankan ya? Itu. Tidak disarankan. Ya. Kalau yang untuk mandi biasanya di situ. Oh, yang ada di lagi. Kudoro yang biasa buat ritual mandi yang di sebelah situ. Yang di sana. Nah, untuk mandi yang di sana. Yang sebelah sana. Ya. Ya. Maka ini bulan terjadi luapan yang sangat tinggi. Maksudnya semburannya ini tinggi berapa meter gitu? Stabil aja. Stabil aja. Cuman pernah kering lah ya, pernah kering. Pernah kering juga? Pernah kering tahun 2001. Tapi cuman itu pasti sejarah juga sih. Kan ada sejarah langgam jatinya itu masa titipan rambut gimbal akan berakhir pada tahun 2001 itu nunggu kawah Candra di Muka kering nggak ada airnya. Lah itu benar-benar terjadi pada tahun 2001. 2001. Makanya habis dari 2001 anak-anak gimbal udah mulai berkurang. Sudah. Ada pas momen-momen berkaitan seperti itu ya? Iya, ada. Jadi benar-benar kering. Dan terjadi hanya sekali waktu itu aja. 2001 aja. Iya, 2001 itu. Kita apa itu? Ayo, mungkin ya kode alam ya. Kode alam. Iya, Akhiri generasi gimbal itu ya. Iya benar. Masa kalau orang-orang bilang sih masa titipan rambut gimbal berakhirnya tandanya itu berakhir. Iya. Untuk yang sebelah ini sama ini, jadi wilayah ini sama ini pertapan Dersono loh dulu. Oh, yang kami sampaikan tadi. Iya. Ini kenapa kok airnya budek gitu ya? Lebih ke mengandung belerang. Lebih kadar belerangnya lebih banyak gitu ya? Lebih banyak. Jadi tidak ditambang, memang seperti ini ya, bukan tambang ya, bukan tambang ya. Kita naik lagi nanti kita. Boleh. Saya ingin menanyakan sesuatu terkait tempat ini. Oh iya. Oke, misi. Nah, di sini yang jenengan sampaikan tadi untuk mandi ya. Ini yang sedang berkudoro di area sini. Yang untuk mandi. Mas sekarang 67 ya, 67. Tapi bisa buat mandi. Terkait dengan kawah Candra di Muka. Ini sedikit saya baca artikel bahwa di kawah ini dulu di pewayangan ada kaitannya dengan yang namanya Gatot Kaca. Barangkali bisa disampaikan. Seperti apa? Oke. Sebelumnya saya bicara tentang isinya dulu ya, filosofinya ya. Siap. Candra di Muka itu berarti masuknya itu sudah masuk peradaban Islam. Dulunya itu bernama Kawah Pongkah ketika abad Hindu. Kemudian peradaban Islam masuk, diubah menjadi Candra di Muka, yaitu mengambil ilmu tolabul ilmi. Jadi candra bulan, muka bumi gitu. Jadi intinya itu mengingatkan kita bahwa kita hidup itu harus saling berbagi. Yang merasa terang, merasa di atas harus menyinari yang bawah gitu. Intinya harus saling berbagi. Dan ada pun simbolnya Gatot Kaca. Gatot Kaca itu gagah berotot berwibawa yang digembleng sama si Al-Ghazali jadi sakti mandraguna. Lah itu nilai pendidikannya buat kita, kalau kita ingin sakti mandraguna berarti kita harus digembleng. Kita harus digodok gitu, digembleng. Misalkan kayak sekolah, madrasah, kuliah gitu. Biar kita bisa terbang tinggi mengangkat derajat kita. Apalagi kita sampai kejenuhan yang namanya sakti mandraguna. Konsep daripada sakti itu berilmu, mandraguna itu mandi rasanya berguna untuk orang banyak. Lah itu insya Allah kita kategori orang kesatria yang hebat gitu. Jangan yang saktinya sakti mati rasa gitu. Nah itu bisa bahaya. Itu sebenarnya masuk ke filosofinya seperti itu. Lah sedangkan Werkudara itu sendiri diambil dari kalimat warka'u dauron gitu kan. Jadi roka'u yarka'u rukuan fawaraki'un irka'fil amar wani atop kalimatnya wasyadu sahadat sopo siro lan roka'u ruku'o sopo siro kelawan dauron muteri mongso gitu. Jadi mengingatkan kita agar selalu dekat dengan Tuhan, dengan perputarannya waktu kayak seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya gitu, sampai benar-benar kejenuhan yang namanya
apa kukuh ponconoko. Kukuh itu kuat, ponco limo noko landep. Jadi dari cerita-cerita itu sebenarnya mengajak kita agar lebih dekat lagi kepada Tuhan gitu. Intinya seperti itu sih. Di filosofinya aja ya. Filosofinya aja. Tapi dari pewayangannya memang benar ya. Jangan mungkin sangat paham bahwa seorang Gatot Kaca di pewayangan kan raksasa kan. Iya. Yang memiliki postur besar dan ketika bayi beliau itu dimandikan di sini. Digembleng di bawah situ supaya itu sifat jahatnya itu hilang. Itu benar gitu. Jadi ceritanya seperti itu, jadi masuk ke filosofinya ya digembleng, dididik gitu sama guru-guru biar terbang tinggi mengangkat derajat kita gitu. Pendidikannya buat kita seperti itu. Kalau cerita pewayangannya yo dari bayi atau dari kecil itu memang sudah dibuang, sudah digodok biar bersih gitu. Ya. Seperti itu ceritanya. Ya. Dan untuk terkait tempat ini yang sedikit saya juga pernah mendengar bahwa banyak sekali ya orang yang ritual gitu ya. Ya, bisa dibilang wisata religi atau ritual dengan tentunya ketika datang di suatu tempat pasti punya hajat dan tujuan. Barangkali jangan paham sebenarnya tujuan mereka ke sini yang dominan tuh apa gitu ya? Yang paling dominan untuk menetralisir hal-hal negatif. Untuk menetralisir hal-hal negatif. Jadi nggak ada ritual yang aneh-aneh kalau nggak ada. Mereka itu mungkin lebih ke berobat gitu ya. Kan ada kadang mereka mempunyai penyakit yang non medis gitu larinya ke sini. Mereka itu semuanya pada menekan sugesti lah, intinya menekan sugesti, minta kesembuhan. Nanti diarahin di sini mintanya sama yang di atas, ini semua hanya perantara gitu. Nanti kita arahin seperti itu. Jenengan ya yang nanti diarahin. Ya itu sesuai dengan keyakinan masing-masing, nanti disuruh untuk berdoa yang baik dengan sugesti yang salah satu contoh aja lah, misalnya orang terkena guna-guna atau santet datang ke sini ada ya? Banyak ya. Banyak. Itu datang ke sini jangan yang mengarahkan ya, menuntun gitu ya. Iya betul. Itu dengan syarat apa saja kalau boleh disampaikan di sini? Barangkali nanti syaratnya nggak ada syarat apa-apa, yang penting yakin kita berdoa minta sama Tuhan, intinya di sini hanya perantara gitu. Nanti kita boleh mandi di sini, setelah mandi di situ nanti kita minum air itu gitu. Ya sebenarnya kita kan nggak bisa ngobatin yang gimana ya, nggak bisa ngapa-ngapain lah pada intinya. Penyakit itu bisa disembuhkan dengan sugesti mereka sendiri. Gitu. Dengan sugesti. Mereka yakin sembuh, pasti sembuh. Pasti gitu. Sembuh. Lantaran tempat ini. Gitu. Iya, karena setiap manusia itu pasti mempunyai koneksi dengan. Betul. Sangat biasa sekali. Jadi sebuah tempat di mana ini adalah benar-benar bukan dari letusan vulkanik ya. Terbentuknya kawah ini bukan? Terbentuknya dari letusan gunung yang maha dahsyat pada zaman kala. Letusan vulkanik ya. Tapi sudah ada memang dari zaman leluhur ya. Wah, udah dulu ini kategori tertua ini mungkin ini malah tertua. Dari Sikidang tua ini karena jejak letusannya aja belum ada yang mengetahui kan. Cuman hanya tahu namanya aja. Terakhir kan itu ada kawah Pongkah gitu. Kemudian terakhir itu bernama Candra di Muka. Boleh nggak kita kaitkan dengan lokasi yang dinamakan Jolotundo? Ya. Adanya tempat ini, apakah ada kaitannya dengan lokasi Jolotundo? Ya kemungkinan. Nggak paham jangan? Iya. Kalau untuk tanah ya mungkin kemungkinan demikian karena satu pongkahan mungkin ya. Ada kawah Timbang, Candra di Muka gitu kan. Terus Jalatunda, Gua Jimat, Siler itu kan nyambung gitu pongkahan kan gitu. Satu itu ya, masih ada satu kaitan ya. Satu akar. Tempatnya Gatot Kaca di Bodok. Di sana? Sebelah situ. Yang di muncul-muncul itu ya. Candra Wulannya itu. Untuk candi ini memang sudah ada dari dulu? Apanya? Candi. Kalau ini saya bikin pembatas saja sih. Oh berarti bukan dari dulu ya? Bukan, saya bikin pembatas. Ya mohon maaf ya. Agak sedikit tidak apa-apa ya? Enggak sedikit. Kan kalau untuk dunia spiritual kan ini ruangan netralisir ya, maksudnya ke ruangan netralisir atau ruangan positif. Tapi yang namanya pengunjung ya ada juga yang berpikiran negatif gitu kan, sehingga sering terjadi gesekan di situ, gitu kan. Sering terjadi gesekan di situ, makanya saya kasih pembatas gitu aja. Pembatas. Cerita singkatnya seperti itu. Sekat untuk ke mana? Biar nggak ke sana sih. Kan ini kan kolam kan cuman segini aja ini sebenarnya
Lah ini saya lebarin biar nggak ke sana. Oh gitu, pembatas agar tidak ke sana gitu ya. Iya betul. Sebagai penanda gitu ya. Nanda aja. Jadi udahlah sampai sini aja, nggak usah mainnya ke sana. Jadi sebuah tumpukan batu atau apa ya masih tertimbun apa ini? Ini merupakan candi, betul? Bukan sih, lebih ke batu pertapan. Batu pertapan. Cuman kan ada pucuk Oke. candinya dulu di sini. Mungkin. Tapi sekarang kan nggak ada. Tapi kalau mau lihat di YouTube saya mungkin di situ ada kan, masih ada sisa gambarnya, paling kecil aja seperti itu, Pak. Cuman seperti itu. Kalau sini namanya apa? Batu pertapan. Ini dulu tingginya segini nih, tingginya segini. Cuman kan ya tergerus, Losor. tergerus. Ini batunya kopong loh. Oh, gombong ya. Iya. Batunya kopong. Nah, disebut pertapan Arjuna. Nah, nama Arjuna itu sendiri diambil dari kalimat Yorjayarju, Arju Pengarep-arep, Naja Slamet. Jadi minta keselamatan itu sama yang di atas, seperti Arjuna memanahkan busurnya ke langit gitu. Gitu kan. Jadi ya sering buat berdoa gitu. Ya, ya. Jadi lebih kenal dengan ini pertapaan atau pertapan Arjuna. Gitu ya. Yorjayarju. Oke. Siap. Dan ada juga sumber kecil, ini, muap ini ya. Nah, seperti itu. Nggak semua sih, ya, cuman ada beberapa ya sempet ya hilang juga sih, banyak yang hilang juga, tapi banyak yang kopong gitu. Ya ini kopong nih. Bisa jenengan sampaikan alamat dari kawah ini dan pesan serta kesan dari jenengan seperti apa tentang tempat ini? Ya kalau untuk alamat, Oke. alamat Kawah Candra di Muka ini di Desa Pekasiran ya, maksudnya Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, itu aja. Ya. Kalau untuk penyampaiannya yo enggak lah, jenengan aja nanti yang nyambung. Ya. Kasih. Jadi saya wakili gitu ya, untuk boleh. pesan dan kesan dari tempat yang bersejarah di situ aja jenengan. Lah inilah, ini Tuk Semar nih. Ini masih? Ini bisa diminum juga ini. Tuk Semar, Iya, Adem sebentar, Semar. Lah ini pernah hilang juga, pernah tertutup juga ini. Cuman tahun 2002 saya gali lagi. Ini dinamakan Tuk Semar, Adem Semar. Tuk Adem Semar. Tuk itu sumber mata air ya. Tuk ya, Air ya. Tuk Ya, ya, umbul Semar. Tuk, seperti itu. Nah. Jadi memang menyerupai Semar. Lah ini simbolnya toleransi, ini 3 dimensi ini. Kalau dari depan Semar, dari sebelah sini gajah, sebelah sini naga. Ya toleransi lah, karena semua doa itu baik. Pada intinya semua doa itu baik. Yang nggak baik itu kalau mengutuk gitu. Betul. Dan ini merupakan sebuah sumber yang dimana ada sebuah arca ini asli peninggalan ya, bukan Peninggalan. Kalau ini peninggalan, cuman ya sempat hilang juga lah. Ini kita temukan di warga untuk patungnya, cuman tubuhnya udah nggak ada. sempat Karena ini kan terkubur dulu ya, terkubur. Tahun 2002 saya gali lagi. Karena kebetulan kan dulu Simbah yang lola gitu. Lah beliaunya meninggal, jadi ini terbengkalai sehingga kena longsor apa gitu. sempat terkubur, bahkan juga arcanya sempat hilang Hilang. dan ditemukan di rumah warga. Ininya ya enggak di rumah warga, malah di perumahan, tahu nggak Di suatu tempat gitu ya. Ya suatu tempat gitu. Dan akhirnya jangan kembalikan lagi ke sini, Kembalikan lagi di tempatnya sini, semula gini ya. ya tinggal ininya aja, kepalanya aja. Gitu. Oke. Ya. Itu namanya apa tadi? Adem Semar. Adem Tuk Semar. Adem Semar atau sumber mata air Adem Semar. Oke Mas Ali, terima kasih Oke, ya. sama-sama. Jenengan sudah berkenan mendampingi kami ya Oke. untuk sedikit berbagi secara dari keberadaan Kawah Condro di Muka atau Candra di Muka ini ya, yang dimana di sini dulu Gatot Kaca ya, seorang dia di pewayangan ya, manusia raksasa, dilunturkan sifat jahatnya di tempat ini, gitu ceritanya. Iya. Dan Nggak- mudah-mudahan tempat ini masih selalu Biar nggak lestari hilang. agar kelak generasi dan anak cucu kita masih bisa melihat Candi ya. lokasi yang sangat Candi asli. fenomenal dan sangat luar Iya. biasa ini. Iya. Ada di Hilang. Ada di sini aja. Iya. Oh, di Semoga bermanfaat untuk juga biasa. masih ada gambarnya. Saya kiri lain topik dari Assalamualaikum. Ya paling bentukannya seperti itulah, Warahmatullahi seperti candi yang itu.